Pemirsa, tahun 2023 menorehkan sejarah baru di pasar saham Indonesia. Bursa Efek Indonesia mencatatkan pencatatan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO). Ada 79 perusahaan dengan total perolehan dana 54,14 triliun rupiah. Angka itu adalah catatan IPO terbanyak sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia. Bagaimana prospek IPO di tahun 2024? Kita akan membahasnya bersama dengan Managing Director Indogen Capital, Chandra Firmanto. Pak Chandra, selamat pagi. Selamat pagi, Leonard. Ya, Pak Chandra, 2023 prestasi yang baru, bahkan dibilang sebagai rekor sepanjang ada Bursa Efek Indonesia. Tahun ini apakah kalau Anda lihat, apakah akan menorehkan catatan yang sama atau bahkan bisa lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan baru akan go public, Pak? Ya, terima kasih, Leonard. Kalau saya lihat ya, sebenarnya IDX sendiri ataupun Indonesia Stock Market ya, merupakan adalah pasar modal yang terbaik ya di Asia Tenggara. Ya, dan merupakan salah satu yang terbaik di Asia. Nah, performa ini saya cukup yakin di 2024 ini akan bahkan lebih baik lagi. Ya, ini kita lihat dari sisi traditional listing mungkin ya, dari perusahaan tradisional, sudah pasti itu kalau kita lihat sekarang sangat-sangat positif ya, sangat bagus. Sementara kalau kita lihat dari sisi startup, karena saya adalah perusahaan modal Ventura, ya itu juga kita melihat rata-rata dari 2022 sampai 2023, hampir semua perusahaan startup itu berbenah diri, sehingga mereka itu menjaga supaya bisa mencapai revenue dan profitabilitas lebih baik ya, sehingga bisa lebih selaras dengan valuasi. Nah, ini yang saya cukup yakin bahwa teman-teman startup yang memang performanya bagus akan segera listing juga, yaitu sekitar di tahun mungkin di Q3, Q4 tahun ini, atau juga bahkan di 2025. Oke, kita tahu juga sebagai venture capital, Indogen tahun lalu juga ada portofolionya ya, Pak Chandra ya. Itu sebetulnya kan kalau bicara bursa ada banyak pilihan. Ada Jakarta, ada juga mungkin Bangkok, ada juga Manila, ada Singapura. Kenapa memilih listing di Jakarta, Pak Chandra? Ya, jadi pada waktu 2018, pada waktu itu saya ketemu dengan Fantany. Founder Fantany ini Japanese ya, namanya Junwei Desan. Beliau itu sudah jalankan company-nya pada saat itu di 2018 di Singapura dan di Filipina. Main bisnisnya pada waktu itu lebih banyak di Filipina. Nah, yang disediakan oleh Fantany adalah mereka itu bekerja sama dengan perusahaan ya, dengan terutama divisi HR ya. Di mana dengan divisi HR mereka menyediakan super apps untuk membantu kesejahteraan karyawan. Nah, yang disediakan itu di super apps-nya seperti ada edukasi ya, untuk juga membantu karyawan supaya bisa naik level atau naik tingkat. Ada rewarding system yang bisa disalurkan dari perusahaan juga kepada karyawan. Kemudian ada e-wallet juga, ada e-commerce ya, bahkan untuk belanja sehari-hari ataupun juga untuk beli pulsa. Dan yang paling penting ada pinjaman dana cepat, tapi mesti approval dari company, tapi dengan interest rate yang sangat wajar, sangat rendah. Nah, itu yang jadi menarik karena pada waktu 2018, pada saat itu lagi banyak sekali ya P2P yang merajalela, tapi dengan interest rate yang tidak masuk akal. Nah, pada waktu kita analisa itu, kita melihat bahwa market terbesar di ASEAN justru malahan Indonesia, karena kita punya 40% populasinya Asia Tenggara. Jadi waktu itu keputusan sangat cepat buat dari founder ya, yaitu Wai Desan, untuk mari kita survei Indonesia, dan hanya survei 1 hari saja, beliau langsung memutuskan, kita harus expand ke Indonesia. Pak Chandra, kalau melihat sebetulnya venture capitalis, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka mencari untung semata. Ini mohon maaf ini pandangan orang nih Pak Chandra ya. Tapi kalau Anda lihat sebetulnya peran Indogen dan venture capitalist yang lain untuk go public perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia itu seperti apa Pak Chandra? Apakah juga termasuk pengembangan bursanya, termasuk profitabilitas investor yang akhirnya membeli saham-saham perdana itu, atau bagaimana Pak Chandra? Ya, jadi kalau kita lihat ya, teman-teman founders, staff yang berprestasi, mereka itu punya kreativitas yang luar biasa dan juga agresivitas.
Nah, kreativitas dan agresivitas ini itu sebenarnya sangat-sangat berharga. Nah, yang Hmm, perlu dibantu sebenarnya adalah dari sisi bisnis. Nah, dari oke. sisi bisnis, pastinya kita melihat operasional sehari-hari sehingga bisa menjadi perusahaan yang berstandar internasional. Hmm, Kemudian kita juga perlu orang-orang berpengalaman. Nah, dari Indogen sendiri sebagai contoh, ambil lagi dari Ventani ya. Kita bantu untuk rekrutmen, ya. menaruh orang-orang berpengalaman sebagai Hmm, COO, sebagai CFO, dan juga kita oke. memberikan advice-advice, dan akhirnya juga kita yang membantu mereka untuk persiapan dari keuangannya mereka, bottom line, sehingga pada waktu listing di Desember 2022 kemarin, Ya. uh, Fentanyl-nya sudah profitable. Nah, Hmm, hal-hal begitu yang menurut saya perlu diberikan kontribusi dan bantuan ya kepada ya. dunia startup. Oke. Terakhir Pak, singkat saja, Anda optimis bahwa go public atau IPO tahun ini akan makin marak dibandingkan misalnya tahun lalu atau bagaimana Pak Chandra? Saya cukup positif ya, saya cukup yakin karena kalau kita lihat dari situasi kita, GDP juga sangat baik ya, pertumbuhan. Ya. Indonesia juga sangat penting ya perannya di ASEAN, dan kalau kita lihat juga dari sisi politik juga cukup stabil ya, Hmm, mengingat sekarang ini juga lagi masa-masa pemilu padahal ya. Nah, kalau ya. melihat dari sini, dan juga melihat dari politik secara internasional, memang secara investor di Asia itu memang harus fokus ke ASEAN. Dan Oke. kalau sudah bicara ASEAN, sudah Baik. pasti ya tadi seperti saya bilang 40%-nya adalah Southeast Asia. Itu adalah Oke. Indonesia. Optimisme itu akan kita bawa untuk menyambut pasar modal tahun ini. Terima kasih Managing Director Indogen Capital Chandra Firmanto sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Chandra. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.